Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safal, ini S1S12048. Di sini ada sedikit praktik dari mata kuliah sistem pakar yang telah ditugaskan pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh knowledge base 4, knowledge base 5 pada prolog notes. Di sini ada beberapa fakta, yaitu fakta bahwa Mia adalah woman, Judy adalah woman, Yolanda adalah woman. Kemudian relasi saling suka, yaitu Mia dan Vincent, relasi saling suka Mia dan Marcellus, relasi saling suka Bunny dan Pumpkin, kemudian relasi saling suka Pumpkin dan Honey Bunny. Di sini saya sudah masukkan dalam sintaks prolog saya. Sintaks prolog saya di sini saya knowledge base 4 sudah masukkan. Pertama, untuk kita menggunakan query agar bisa menggunakan knowledge base ini, pertama kita harus memanggil filenya. Setelah kita panggil, setelah kita masukkan dalam si prolognya, di sini kita bisa tulis, misalnya saya sudah masuk, jika saya tulis woman adalah Mia, maka dia akan true. Nah, oke, berarti sudah masuk. Di sini pada knowledge base 4 kita bisa menggunakan variabel. Kita menggunakan variabel, misalnya woman x. Untuk penulisan variabel dalam si prolog itu dia setiap yang menggunakan huruf besar pertama, huruf kapital pertama, atau huruf kapital, menggunakan huruf kapital atau huruf kapital di awal katanya itu merupakan variabel. Di sini kita tulis variabel x yang berisi fakta-fakta mengenai siapa wanita, atau siapa wanita. Itu kita simbolkan dengan variabel x. Nah, ternyata karena kita sudah menginputkan atau memasukkan dalam knowledge base kita mengenai fakta-fakta mengenai wanita, siapa-siapa saja wanita itu. Di sini lihat outputnya bahwa X adalah Mia. Kenapa Mia? Karena sistem kerja prolog itu salah satunya itu memeriksa sintaks paling awal ditulis. Di sini kan sintaks paling awal ditulis adalah woman adalah Mia. Mia adalah woman. Nah, di sini maka yang muncul pertama adalah kan dia akan memeriksa fakta dari atas. Nah, di sini lihat bahwa oh ternyata woman X itu ternyata woman itu berisi Mia. Maka langsung tampil di situ X sama dengan Mia. Bagaimana jika ada woman lain? Jika ada woman lain, kita bisa menggunakan sintaks titik koma. Nah, di sini muncul X sama dengan Jody. Kita tekan lagi titik koma, maka di sini muncul Yolanda. Nah, kalau sudah habis, dia akan langsung masuk pada misalnya baris query selanjutnya. Kalau misalnya masih ada, maka kita masih bisa tekan titik koma. Di sini sudah tidak. Kalau kita tekan ternyata tidak ada, berarti itu sudah. Kalau misalnya kita tekan titik koma ternyata tidak muncul, berarti itu sudah habis. Kemudian di sini untuk penggunaan variabel juga, di sini kan kita bisa melihat di fakta relasi saling suka. Di sini kita bisa lihat ada Vincent dan Mia, Marcellus dan Mia, Pumpkin dan Honey Bunny dan Pumpkin. Jika kita menerapkan variabel, misalnya loves, kemudian Vincent, kemudian X, maka yang akan muncul adalah Mia. Karena kenapa Mia? Dia akan mengecek yang memiliki relasi saling suka dengan Vincent adalah siapa. Maka di sini kan siapa itu kita definisikan dengan X. Maka dia akan mencari X ini siapa yang mengisi. Dia cek dari baris per baris, ternyata tekan X adalah Mia dan hanya Mia yang berrelasi dengan Vincent. Di situ bisa dilihat. Kemudian kita coba yang lain. Misalnya loves X Mia. Maka yang akan muncul adalah seharusnya
Vincent. Nah, ternyata di sini dia tidak langsung masuk ke baris ke baris query selanjutnya karena ternyata masih ada ya X yang berrelasi dengan Mia. Ingat bahwa di sini aturannya adalah uh, ingat bahwa di prolog itu sangat sensitif mengenai di sini kan posisi namanya Vincent duluan ditulis kemudian Mia. Seperti misalnya Woman duluan ditulis daripada Woman sama dengan Jody. Itu sangat berpengaruh karena dia di prolog itu akan memeriksa. Di sini kan X sama X siapakah X ini berrelasi dengan Mia? Siapakah yang mengisi X berrelasi dengan Mia? Ternyata di sini ada Vincent dan dia tidak langsung masuk ke baris query selanjutnya. Ternyata masih ada. Jika kita tekan titik koma, ternyata muncul Marcellus. Nah, selanjutnya misalnya kita masukkan dua fakta yaitu pumpkin X dan ingat bahwa koma itu dalam prolog adalah operator N, jadi harus terpenuhi kedua fakta tersebut, yaitu kemudian loves Marcellus X. Nah, di sini kenapa false? Karena ternyata pertama kan dia cek dari loves pumpkin X. Siapakah yang mengisi pumpkin ini berrelasi dengan siapa? Dia akan cek ternyata pumpkin berrelasi dengan honey bunny. Terus pada file selanjutnya loves Marcellus X. Di sini dia cek siapakah yang berrelasi dengan Marcellus? Marcellus itu adalah Mia. Dia berrelasi dengan Mia. Berarti akan muncul false karena artinya dalam prolog itu tadi dia X ini sudah berisi dengan honey bunny. Kemudian ternyata X di sini juga X yang berrelasi dengan Marcellus adalah Mia. Jadi mau ditampilkan X itu siapa karena X yang dipanggil menggunakan query ini diisi oleh orang yang berbeda maka muncul false. Kemudian misalnya kita panggil misalnya Marcellus X kemudian woman X. Oh, ternyata di sini saya ada salah tulis. Ternyata woman ya tulisannya. Yes. Nah, maka akan muncul di sini Mia. Karena Marcellus itu berrelasi dengan Mia. Kemudian woman dia cek lagi yang berisi Mia ternyata ada. Maka dia akan munculkan X sama dengan Mia. Selanjutnya kita lihat. Kita masuk pada knowledge base 5. Di sini saya sudah tuliskan knowledge base 5 itu berisi 4 fakta, yaitu Vincent berrelasi dengan Mia, kemudian Marcellus berrelasi dengan Mia, pumpkin berrelasi suka dengan honey bunny, kemudian honey bunny berrelasi suka dengan pumpkin. Nah, di sini ternyata ada rule atau aturan yang dimana ada aturan cemburu, dimana jika X itu berrelasi suka dengan Z dan Y berrelasi suka dengan Z, maka X dan Y itu akan saling cemburu. Seperti itu ya. Kemudian coba kita masuk dulu di file tersebut. Masukkan dalam halaman query. Nah, di sini kalau misalnya saya tulis loves Vincent Mia, seharusnya true. Oke.
Nah, di sini bisa dilihat tadi telah kita pelajari namanya variabel. Di sini kita memasukkan misalnya jealous Marcellus W. Jealous Marcellus W. Nah, kenapa yang muncul Vincent? Dia akan cek di baris pertama. Apakah dia akan cek dulu Marcellus ini berrelasi dengan siapa dulu. Nah, dia akan berrelasi dengan siapa? Marcellus ternyata dia berrelasi dengan Mia. Nah, dicek nih dari atas. Oh, Marcellus berrelasi dengan Mia. Dicek, dicari. Artinya kan pertama di sini dia cari bahwa si X ini berrelasi dengan siapa toh? Si X berrelasi dengan siapa? Oh, ternyata X tadi kan Marcellus itu ternyata dia berrelasi dengan Mia. Jadi di sini Z diisi oleh Mia. Kemudian dicari, dimulai lagi dari atas. Tak. Yang berrelasi dengan Mia siapa? Ternyata berrelasi dengan Mia adalah Vincent. Muncullah bahwa di sini adalah Vincent. Jadi setelah dia cari Marcellus ini apakah punya relasi, ternyata Marcellus punya relasi Mia. Tapi itu tidak mulai lagi dari situ langsung masuk. Dia hanya sampai di sini. Hanya sampai di sini Marcellus X kemudian berrelasi dengan siapa toh? Berrelasi dengan siapa? Ternyata berrelasi dengan Mia. Dia mulai dari atas tak untuk C satu-satu di sini. Apakah Marcellus punya relasi dengan apakah ada seseorang yang lain berrelasi dengan Mia? Ternyata Vincent. Kemudian di sini ternyata tidak langsung masuk ke baris selanjutnya, ternyata ada yang berrelasi dengan Mia. Tekan titik koma, ternyata Marcellus. Kan tadi kan dia cek lagi dari atas. Kemudian masuk pada fakta selanjutnya. Ternyata yang berrelasi dengan Mia adalah Marcellus juga, maka ditulis kembali. Artinya begini. Kenapa muncul lagi Marcellus? Karena di sini tadi kan hanya dicek bahwa ada tidak yang berrelasi dengan Marcellus, ternyata Mia. Setelah ditahu yang menjadi Z-nya itu adalah Mia, kemudian mulai lagi dari atas, tak dicari. Siapakah yang berrelasi dengan Mia? Atau ternyata Vincent, kemudian turun lagi selanjutnya. Siapakah yang berrelasi dengan Mia? Apakah ada? Ternyata di baris kedua ternyata yang dia berrelasi dengan Mia yaitu Marcellus, tetap ditulis. Akan muncul lagi bahwa W sama dengan Marcellus dan di baris selanjutnya ternyata sudah tidak ada. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada prolog sintaks. Di sini setelah kita pelajari dasar-dasar prolog sebelumnya, sebenarnya apa yang menyusun prolog sintak tersebut? Misalnya di sini ada kayak Jody, kemudian place Elwita dalam kurung Mia, kemudian X. Itu disebut dalam prolog itu disebut terms atau objek. Kemudian di dalam jenis-jenis terms dalam objek, jenis-jenis terms dalam prolog itu ada atoms, number, variable, dan complex term atau struktur. Nah, di sini atom itu adalah simbol atau objek yang mempresentasikan fakta. Misalnya kan fakta atau objek. Misalnya kan di sini ada batch, bikahuna, burger. Misalnya di sini contoh ini loves, Vincent, Mia. Yang atomnya itu adalah Vincent dan Mia. Dia itu ditulis dalam huruf kecil. Huruf kecil awalnya. Di sini untuk awalnya itu menggunakan huruf kecil. Kemudian bisa berisi underscore atau number. Intinya berisi karakter-karakter. Kemudian atom juga bisa berisi huruf besar. Kalau misalnya kita mau isi huruf besar di awalnya, itu bisa menggunakan tanda kutip tunggal. Atau kita isi dengan karakter-karakter tertentu.
Kalau kita mau mengisi dengan karakter tertentu atau kayak spasi begitu, itu bisa diisi kita bisa menggunakan karakter tunggal untuk mendefinisikan atom. Kemudian di sini ada number. Number itu dia mempresentasikan atau mempresentasikan kayak kuantitas atau jumlah di dalam prolog. Itu bisa kita gunakan number. Number itu bisa berisi bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Kemudian variabel. Variabel ini apa bedanya variabel dengan atom? Atom itu merupakan faktanya, maksudnya kayak objeknya toh. Kemudian variabel itu merupakan kayak yang mewakili atau sesuatu yang belum diisi. Misalnya di sini X. Di sini kita belum tahu ini X isinya apa. Nah, yang mengisi X ini bisa atom. Nah, misalnya seperti yang sudah kita coba tadi, misalnya ini. Love, Marcellus X, woman X. Di sini kan bisa berisi apa saja tergantung dari rule-nya. Misalnya di sini ternyata di rule-nya X itu diisi oleh Mia. Seperti itu. Artinya X ini kalau tidak didefinisikan objeknya maka dia tidak terisi, maka itu akan terisi sesuai dengan rule dan fakta yang sudah ada. Kemudian complex terms. Complex terms ini tersusun dari functor dan sequence of arguments. Di sini tersusun oleh functor dan diikuti dengan argumen. Nah, contohnya di sini, ini plus arguiter ini adalah functor. Kemudian argumennya itu adalah Jody. Untuk argumennya itu ditulis dalam tanda kurung biasa. Kemudian untuk complex terms-nya ini di dalam argumennya itu bisa diisi menggunakan atom maupun variabel. Contohnya di sini ada height X, father dalam kurung father dalam kurung father dalam kurung patch. Nah, di sini bisa dilihat bahwa function height itu memiliki argumen X dan ini, X dan sampai di sini. Jadi dia ada terisi dua argumen. Yang memisahkan argumen itu adalah koma. Kemudian ternyata di dalam father itu dia sebagai functor juga. Functornya itu kemudian diisi kemudian dia memiliki argumen yaitu yang diisi father. Argumennya father itu ini. Kemudian ternyata father ini dia adalah functor untuk argumen ini. Nah, ini juga father yang ini juga ternyata dia memiliki argumen dari ternyata dia memiliki juga argumen yaitu berisi batch. Oke. Jadi dalam prolog itu memang harus diperhatikan untuk penulisan sintaksnya karena itu akan mempengaruhi hasil dari program prolog itu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.